Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 semuanya. Bagaimana kabar kalian siang ini? Tadi kalian sudah belajar banyak hal kan? Semoga tetap semangat ya. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, kita jumpa kembali kali ini dalam pelajaran SKI bersama Bu Tuti. Nah, anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita siang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan pembacaan basmalah tadi kita selalu dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Oke anak-anak, dalam pelajaran kali ini kita masih membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu siapa Khalifah Utsman bin Affan itu, bagaimana kekerabatan beliau dengan Nabi Muhammad, ya kan? Dan kita juga sudah tahu bagaimana kepribadian Utsman bin Affan yang luar biasa, yang patut kita contoh, yang tentu saja patut kita teladani. Nah, di materi kali ini kita akan bersama-sama mengupas masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi, apa saja yang sudah beliau lakukan ketika beliau menjadi khalifah? Oke anak-anak, siapkan buku tulis kalian ya. Nanti catatlah bagian-bagian yang penting. Jangan lupa siapkan buku paket kalian. Kalian simak ya anak-anak di buku paket salam halaman 98. Oke. Anak-anak, kita mulai dari proses terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Jadi, anak-anak, sebelum Khalifah Utsman yang menjadi pemimpin kaum muslimin pada masa itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Di akhir hayatnya, Khalifah Umar itu sudah membentuk kelompok yang dinamakan Majelis Syuro. Majelis Syuro itu kelompok musyawarah yang anggotanya 6 sahabat Rasulullah. Jadi Majelis Syuro ini nanti yang akan menentukan ya, bermusyawarah, berunding menentukan siapa pengganti Umar bin Khattab. Nah, Majelis Syuro beranggotakan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 sahabat Rasulullah ya. Dari musyawarah 6 sahabat ini, dari musyawarah Majelis Syuro ini, akhirnya disepakati bahwa yang terpilih sebagai khalifah, yang diangkat menjadi khalifah adalah sahabat Utsman anak-anak. Tentunya dengan berbagai alasan ya pasti. Yang pasti alasannya adalah karena Utsman adalah orang terdekat Rasulullah. Beliau adalah menantu Rasulullah. Kemudian Utsman bin Affan juga sangat terkemuka, terkenal ya, berkepribadian baik. Nah, ini bisa menjadi teladan bagi kaum muslimin.
Oke. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Ini adalah Khulafaur Rasyidin yang tertua ya ketika menjadi khalifah. Sudah sepuh ini ya, 70 tahun. Dibaiat itu maksudnya diangkat ya, dilantik seperti itu. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Nah, beliau menjadi khalifah yang ketiga menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya apa saja yang sudah dilakukan oleh Utsman bin Affan? Yuk, kita lihat satu persatu anak-anak. Nah, Khalifah Utsman itu memerintah dalam dua periode itu dua masa yang cukup panjang. Periode pertama itu banyak sekali keberhasilan dan kejayaan. Jadi Khalifah Utsman sudah mendapatkan pesan dari Khalifah Umar agar meneruskan kebijakan Khalifah Umar sebelumnya, seperti itu ya. Jadi dilanjutkan dan berhasil gitu. Tapi sayangnya di periode kedua jadi banyak terjadi perpecahan, pergolakan dan pemberontakan. Hal ini dipicu oleh penggantian beberapa pejabat dengan kerabat Khalifah Utsman, seperti pengangkatan Marwan bin Hakam sebagai sekretaris negara. Jadi waktu itu di periode kedua ya, Utsman bin Affan itu mengangkat beberapa kerabatnya sebagai gubernur. Kemudian Marwan bin Hakam, ya ini juga masih kerabat Khalifah Utsman, diangkat sebagai sekretaris negara. Ternyata hal ini tidak disukai oleh beberapa kelompok ya. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan karena merasa tidak puas dengan kebijakan Utsman bin Affan. Oke. Nah, apa saja kemajuan di masa kekhalifahan Utsman bin Affan? Yuk, yang pertama yang luar biasa anak-anak adalah menyusun mushaf Al-Quran atau biasa disebut dengan kodifikasi Al-Quran. Apa itu? Jadi anak-anak, Al-Quran pada masa sebelum Utsman bin Affan itu tidak berbentuk buku ya, tidak berbentuk jilidan seperti yang kita pegang sekarang, yang kita punyai sekarang ini ya, yang seperti kita lihat ini ya anak-anak. Jadi dulu bentuknya masih berupa lembaran-lembaran. Ada juga yang di hafalan ya, berupa hafalan para sahabat. Nah, jadi tidak berbentuk buku seperti sekarang ini. Sekarang ini luar biasa anak-anak. Itu kita baca kan enak sekali ya. Nah, sudah urut, sudah ada harokatnya. Seperti itu. Kalau dulu belum. Pada masa Utsman bin Affan inilah, jadi beliau yang berinisiatif bagaimana agar mushaf Al-Quran itu yang tadi ada di lembaran-lembaran itu dikumpulkan, ditulis ulang ya, disusun dulu, ditulis ulang, dijadikan satu. Nah, ini beliau membentuk tim yang ketuanya waktu itu adalah Zaid bin Thabit. Timnya adalah Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Oke, anak-anak. Jadi sekarang kita bisa belajar membaca Al-Quran dengan mushaf yang cantik ya, yang rapi, itu yang mudah kita baca, yang mudah kita bawa, seperti itu tidak lepas dari
jasanya Utsman bin Affan ini. Luar biasa, subhanallah. Oke, nah setelah tadi menyusun mushafnya, kemudian Utsman bin Affan juga mengirimkan para qori, ya, para qori atau membaca Al-Quran. Nah, untuk apa dikirim para qori pembaca Al-Quran? Agar mengajari cara membaca mushafnya. Jadi nanti cara bacanya tidak berbeda-beda, ya, ada pedomannya. Seperti itu anak-anak ya. Jadi ini dua kemajuan yang luar biasa anak-anak ya. Jadi kalau zaman dulu ini seperti kamu lihat pada gambar di slide ya, ini bentuk mushafnya belum ada harokatnya seperti itu, tulisannya masih seperti semacam ini. Kalau kamu perhatikan, nanti kamu baca lebih cermat ya di halaman 99. Nanti di situ disebutkan ada mushaf Utsmaniyah, ya, mushaf Utsmani. Nah, ini mushaf yang dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dibukukan, ditulis kembali. Oke. Kemajuan yang lain pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah membentuk angkatan laut anak-anak. Jadi tentara ya. Nah, sebenarnya awalnya itu untuk menghadapi pasukan Romawi. Khalifah Utsman memerintahkan Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membangun angkatan laut, armada laut ya. Kemudian ini ada perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi. Jadi dermawannya Utsman yang luar biasa itu salah satunya digunakan ya, hartanya digunakan untuk memperluas dan memperbaiki Masjid Nabawi. Oke anak-anak, bentuk armada laut dan perluasan perbaikan Masjid Nabawi, ini gambar ilustrasinya. Kemajuan yang lain adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Jadi pada masa itu Khalifah Utsman itu bisa memperluas wilayah Islam tidak hanya di Jazirah Arab saja ya, tapi sampai di Eropa ini. Jadi Armenia, Tunisia itu ada di Afrika anak-anak, luar biasa kan? Kemudian sampai Pulau Siprus itu di Eropa, luar biasa sampai sana ya. Kemudian beliau ini mengganti dan mengangkat para pejabat tinggi negara. Jadi dia mengganti beberapa gubernur dan mengangkat sekretaris negara. Ya, sayangnya kebijakan Utsman yang ini ditentang oleh para pemberontak. Seperti itu. Setelah Utsman ya memerintah kurang lebih selama 11 tahun ya, akhirnya Utsman ini wafat, tetapi ironisnya wafatnya dengan tragedi anak-anak ya. Jadi tadi kita lihat dari cerita sebelumnya, kita simak dari cerita sebelumnya, Khalifah Utsman itu punya beberapa kebijakan, keputusannya tidak disukai oleh beberapa orang. Kemudian mereka memberontak sampai berniat untuk membunuh beliau. Ini pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriyah, ini rumah beliau dikepung oleh para pemberontak dan beliau dibunuh oleh para pemberontak. Nah, Utsman bin Affan menduduki jabatan khalifah selama 11
tahun. Oke anak-anak, ini adalah makannya Khalifah Utsman bin Affan. Sederhana sekali ya anak-anak ya. Ya. Bagaimana tragedi wafatnya Khalifah Utsman nanti disampaikan dalam video yang lain ya anak-anak ya. Oke anak-anak, itu tadi paparan tentang masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Semoga kita dapat meneladani apa yang telah beliau lakukan, dan tentu saja kita harus meneruskan perjuangan beliau, ya kan? Nah, oke. Anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Setelah sesi ini nanti Bu Titik putarkan video tentang tragedi wafatnya Utsman bin Affan. Dicermati dengan baik. Nanti ada kuis di akhir pelajaran. Oke? Terima kasih anak-anak semua. Tetap semangat ya. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan dari Bu Titik. Semoga yang disampaikan Bu Titik bermanfaat bagi kalian. Oke, sampai jumpa di pelajaran SKI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.